Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai PSM Makassar, bertamu ke Terengganu FC, tanpa Yuran Fernandes. Padahal, laga yang akan digelar di Stadion Nizam Zainal Abidin, Gong Badak, Terengganu, Malaysia, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025 pukul 21 WITA, sangat penting bagi PSM Makassar. Kemenangan bisa membawa PSM Makassar mengunci tiket ke semifinal lebih awal. Dengan catatan, dua tim di bawahnya, BG Pathum United dan Tan Hoa FC, seri dari lawannya. Yuran Fernandes masih diragukan tampil akibat cedera dialami. Diduga cedera didapatkan saat melawan Seferieng di Stadion Phnom Penh, Kamboja. Absennya Yuran Fernandes bisa saja mempengaruhi performa lini belakang. Lantaran, selama ini, dia satu pilar penting di benteng pertahanan. Pemain berpaspor Tanjung Verde ini, memiliki positioning, dan kemampuan membaca permainan. Dengan begitu, membuatnya sering memutus peluang lawan, di depan gawang. Selain itu, postur badan tinggi, membuat dia bisa memenangkan duel-duel udara. Hal ini, cukup merepotkan bagi lawan, yang berusaha mencetak gol dari bola crossing. Namun, PSM Makassar tak boleh bergantung kepada sosok Yuran Fernandes. Ketergantungan terhadap satu pemain akan membuat performa tim pincang. Olehnya itu, solusi harus dimiliki Laskar Pinisi jika tanpa sang kapten. Pengamat sepak bola, Asegaf Razak menyampaikan, PSM Makassar tak boleh ketergantungan kepada Yuran Fernandes. Dalam skuad Juku Eja, masih banyak pemain bisa digunakan tenaganya untuk menutup peran bek berusia 30 tahun itu. Jangan berpatokan ke satu pemain ketika tidak bermain. Masih banyak opsi dimiliki oleh pelatih, katanya, saat dihubungi tribuntimur.com, Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025. Bernardo Tavares, sebagai pelatih bisa bermain dengan formasi 4-4-2, atau 3-5-2. Dua formasi ini telah dicoba di dua laga terakhir di Liga 1, tanpa Yuran Fernandes. PSM Makassar bermain 4 bek ketika lawan Persis Solo, di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2025. Saat itu, Aloisio Soares bertandem dengan Syahrul Lassinari sebagai palang pintu pertahanan. Posisi Syahrul Lassinari digeser main sebagai bek tengah, yang selama ini beroperasi di sisi kanan pertahanan. Lalu, posisi ditinggalkan Syahrul Lassinari, digantikan oleh Mufli Hidayat. Di sisi kiri pertahanan, menjadi miliki Victor Luis. Sedangkan bermain 3 bek, dilakukan saat melawan PSBS Biak, di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu, tanggal 18 Januari tahun 2025. Di pertandingan ini, Aloisio Soares, Syahrul Lassinari, dan Victor Luis, bermain sejajar sebagai bek. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.